Coba aja kalian jujur, berapa kali dalam sehari itulah melakukan ritual yang namanya wudhu? Adakah 5 kali? Atau bahkan lebih? Tapi pertanyaannya, apakah wudhu yang selama ini kita lakukan itu sudah benar sesuai yang diajarkan oleh fikih? Karena faktanya, di dalam wudhu sendiri itu ada hal yang dinamakan wajibnya wudhu, dan juga ada hal yang hanya dinamakan sebagai sunnah. Nah, banyak masyarakat awam di negara kita ini, di mana mereka menganggap bahwasannya sunnah-sunnah wudhu itu masuk wajib, atau bahkan ada yang menganggap bahwasanya wajib-wajib dalam wudhu atau rukun-rukun wudhu itu masuk sunnah. Nah, ini kalau dua hal ini bertentangan atau keliru, akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Jadi ini adalah pembahasan yang menarik. Ikuti terus. Kita akan membahas tentang bagaimana tata cara wudhu yang benar sesuai dengan mazhab Syafi'iyah. Nah, menarik bukan pembahasannya? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas dalam segmen kali ini adalah tata cara wudhu yang baik dan benar menurut mazhab Syafi'iyah dengan bahasa yang runtut, jelas, dan mudah dipahami. Check this out. Nah, kenapa wudhu itu penting? Ada satu makalah yang mengatakan, bunyinya seperti ini: mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bisa menyempurnakan perkara wajib, maka sesuatu tadi hukumnya ikut jadi wajib. Dalam hal sholat, sholat itu wajib. Tanpa berwudu, maka sholat kita tidak sah. Maka wudu tadi hukumnya ikut menjadi wajib juga. Seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ redaksinya berbunyi seperti ini: la yaqbalullaha sholatan la yaqbalullaha sholatan bi ghairi tuhurin. Dan di dalam redaksi lain itu sama poinnya: la yaqbalullaha sholata ahadikum idza ahdasa bi ghairi yatawaddo. Poinnya sama. Salat seseorang tidak akan diterima tanpa wudhu terlebih baik. Pembahasan wudhu kita kali ini itu mengacu pada mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi sedikit kita bahas di sini apa itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah adalah mazhab yang dinisbatkan kepada beliau Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Kitab yang masyhur dikarang oleh beliau itu namanya adalah Al-Um. Dan pembahasan wudhu kita kali ini itu mengacu pada pendapatnya beliau, yaitu Imam Syafi'i. Oke guys, jadi sekarang kita masuk pada inti pembahasan, yaitu bagaimana cara wudhu yang baik dan benar menurut mazhab Syafi'iyah. Come on, let's go. Oke, kita sudah pada kerannya. Jadi kita angkat terlebih dahulu sarung kita agar tidak terkena cipratan najis. Kita angkat dulu bajunya sampai sekiranya air bisa terkena pada anggota yang wajib dibasuh. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah berkumur. Itu sunnah. 3 kali guys. Oke. Yang kedua, memasukkan air ke dalam hidung. Itu juga sunnah. Perlu diketahui itu juga sunnah. Caranya seperti ini. Itu juga 3 kali. Sekarang membasuh muka dengan dibarengi niat. Niatnya ada di dalam hati. Di dalam hati. Bagaimana bunyi niatnya? Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Oke. Check this out. Batas panjangnya dari awal tumbuhnya rambut sampai janggut bawah. Batas lebarnya dari telinga satu ke telinga yang lain. Oke. Oke, selesai. Lanjut, setelah membasuh muka dengan niat, kita membasuh kedua tangan sampai siku. Makanya saya wingkis ini bajunya agar nanti
airnya bisa mengenai ke anggota yang wajib dibasuh. Nah. Kanan dulu, terus kiri. Kanan lagi, terus kiri. Terakhir, kanan lagi, terus kiri. Oke, tangan selesai. Setelah tangan mengusap sebagian rambut. Sebagian rambut itu rukunnya wudhu. Tapi kalau kita mau sempurna, maka kita usap saja seluruh rambut yang ada. Dengan air mengalir, air yang baru. Caranya seperti ini. Letakkan jempolan ini di sini dan usap ke belakang, seret, terus kita kembalikan lagi. Lah, itu dihitung 1. Kita lakukan sampai 3 kali. Seret. Lah, 2. Seret. 3. Setelah mengusap kepala, kita lanjutkan dengan mengusap telinga, baik dalam maupun luar. Ini ada jari telunjuk 2 panjang, masukkan ke dalam lubang telinga, lalu diputar-putar, terus kemudian yang terakhir luarnya dengan jempolan. Nah, itu 1. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Setelah mengusap telinga, ini yang terakhir, bukan yang terakhir. Maksudnya rukun yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, coba tengok sini. Ya, sambil diusap-usap gini ya. Yang harus kita perhatikan, kesalahan umum adalah tidak memperhatikan sela-sela jari. Waduh, sarung saya. Ini sela-sela jari harus diperhatikan, harus diusap seperti ini. Loh. Semuanya harus disela-sela nih, bawah-bawah juga. Ada kapal-kapal yang ada di kaki itu diusap semuanya. Sampai sini. Terus yang kiri. Jangan lupa disela-sela nih. Oke. Bilang sebanyak 3 kali ya. Oke. Selesai. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib. Maksudnya tertib itu dari awal hingga akhir tidak boleh ketika kita selesai mengusap atau membasuh wajah, tiba-tiba kita membasuh kaki. Itu tidak boleh. Jadi harus berurutan, satu persatu dari awal hingga akhir. Oke, jadi karena kita sudah melakukan wudhu, jangan lupa yang terakhir setelah wudhu semuanya selesai adalah berdoa. Doanya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wudhu mungkin terlihat sederhana. Kita semua melakukannya setiap hari. Namun, karena sering dilakukanlah, terkadang kita menjadi lalai. Apakah wudhu yang kita lakukan selama ini itu sudah benar sesuai syariat Islam ataukah belum? Memahami ilmu tentang wudhu itu bukan berarti hanya memahami ilmu tentang fikih saja. Akan tetapi bentuk usaha kita untuk menjaga kualitas ibadah. Karena sholat yang baik itu dimulai dari wudhu yang baik pula. Jadi setelah menonton video ini, coba pastikan apakah wudhu kita itu sudah benar atau belum. Siapa tahu ada hal-hal yang selama ini sering kita lupakan, padahal itu sangat penting dalam menjaga ibadah kita semuanya.